Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Putri Ayu Wulandari, salah satu mahasiswi Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen, kelas 19A4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Perubahan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Retno Purwani Setianingrum, SE, MM. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari Manajemen Perubahan, yaitu konsep dasar Manajemen Perubahan. Simak baik-baik ya. Sebelum kita memasuki ke pembahasan materi tentang konsep dasar manajemen perubahan, kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian dari manajemen perubahan itu sendiri. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Nah, perubahan itu berasal dari mana? Perubahan itu bisa berasal dari lingkungan dalam maupun lingkungan luar organisasi tersebut. Suatu perubahan tidak bisa kita hindarkan, melainkan harus dihadapi. Mengapa? Karena hakikatnya memang seperti itu. Maka diperlukan suatu manajemen perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut mengarah pada titik yang positif. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe perubahan. Perubahan memiliki 3 macam tipe. Yang pertama adalah perubahan rutin, di mana perubahan ini telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua adalah perubahan peningkatan, yang mencakup tentang keuntungan atau nilai yang telah dicapai oleh organisasi. Yang ketiga adalah perubahan inovatif, yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Macam-macam perubahan. Pertama, perubahan berencana. Kedua, perubahan tidak berencana. Ketiga, perubahan karena perkembangan atau developmental change. Keempat, perubahan secara tiba-tiba atau accidental change. Dan kelima adalah perubahan yang disengaja atau direkayasa oleh pihak manajemen. Selanjutnya, ada 3 alasan mengapa orang-orang takut untuk melakukan perubahan. Yang pertama, karena rasa takut. Yang kedua adalah risiko, dan yang terakhir adalah kesulitan. Menurut Taylor, dalam melakukan perubahan diperlukan keberanian, imajinasi, dan komitmen. Keberanian diperlukan untuk mengambil keputusan sulit dalam mengatasi ketidakpastian, ketakutan, dan segala risiko yang bisa mencegah seseorang untuk mengambil keputusan dalam melakukan perubahan. Sedangkan imajinasi diperlukan untuk melihat ke arah mana perubahan harus dilakukan, dan komitmen diperlukan untuk tetap fokus pada usaha untuk meraih sukses walaupun harus menghadapi berbagai kesulitan, hambatan, maupun masalah. Selanjutnya adalah 2 cara melakukan perubahan menurut Nicholas Morgan. Cara pertama adalah membuka pikiran kita terhadap berbagai ide yang ada di sekeliling kita. Contohnya, jika kita ingin memulai usaha baru, kita harus melakukan berbagai survei, seperti ide-ide mengenai bisnis yang kita minati, atau strategi yang telah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang telah sukses. Cara kedua adalah melakukan networking seluas-luasnya untuk mendapat ide-ide perubahan sebanyak-banyaknya. Nah, dari ide tersebut bisa kita pilih yang terbaik atau bisa kita kombinasikan menjadi ide yang baru. Tahapan dalam manajemen perubahan. Tahap-tahap manajemen perubahan ada 4. Tahapan yang pertama yaitu mengidentifikasi perubahan.
di mana diharapkan seseorang mampu mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi, dan mampu mengidentifikasi tipe perubahan. Tahapan yang kedua adalah tahap perencanaan perubahan. Pada tahapan ini, perlu dianalisis mengenai diagnostik situasional teknik, strategi pemilihan umum, dan pemilihan. Dalam proses ini, perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Tahap ketiga merupakan tahap implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Tahapan yang keempat adalah tahapan evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu, dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Lalu, hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap 1, sehingga dapat menimbulkan dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Pembahasan terakhir adalah langkah-langkah dari manajemen perubahan. Langkah yang pertama adalah identifikasi tipe perubahan. Ketika kita harus memanage perubahan, pertama-tama perlu mengidentifikasi tipe dari perubahan tersebut. Langkah yang kedua atau yang terakhir adalah identifikasi tujuan perubahan. Tugas kedua adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan perubahan. Kemudian merencanakan tujuan-tujuan tersebut secara jelas dan memberikan batasan antara waktu dengan perubahan mana yang akan diterima. Kejelasan tujuan memberikan kita arahan dan petunjuk dalam mengambil keputusan mengenai apa yang harus dilakukan. Nah, dengan kita membuat perencanaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang spesifik, itu bisa mengurangi pemborosan waktu dan upaya kita. Jadi, berdasarkan kesimpulan dari keseluruhan yang saya dapatkan, perubahan bukan lagi merupakan sebuah kebutuhan ataupun pilihan, melainkan sudah menjadi keharusan. Tanpa adanya perubahan, tak ada daya juang untuk terus hidup. Sekian pembahasan tentang konsep dasar manajemen perubahan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.